kejutan Indonesia Super League 2011-2012. Inilah dia kick off babak kedua. Dan sedikit informasi untuk Anda bahwa di putaran pertama, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Pelita Jaya Karawang saat bertanding di Stadion Singa Perbangsa Karawang dengan 2 gol dicetak oleh Fabiano Beltran dan juga Pedro Javier Velasquez. Dan pertandingan terakhir dari Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persiwa Wamena pada 16 Mei yang lalu. Dan kali ini sebuah serangan cukup berbahaya, namun Fabiano berhasil untuk menutupnya dan menghalau serangan tersebut. Sepak pojok pertama di babak kedua ini untuk Pelita Jaya. Sedangkan Pelita Jaya harus mengakui keunggulan Persib Bandung dalam derby Jawa Barat dengan skor 3-2, di mana Alexander Bajewski menyumbangkan gol untuk memperkecil kekalahan. John Takpo Songkele berbahaya kali ini dalam kotak penalti. Ya, ketika menghadapi Persib, kita lihat Pelita Jaya menunjukkan bahwa mereka tim yang selalu memiliki kapasitas untuk menyulitkan bahkan mencetak gol. Oh, baik sekali Safi Sali tadi. Sebuah pergerakan yang sangat baik. Melewati Amar Zuki dan harus dijatuhkan oleh Ismet Sofyan tepat berada di depan kotak penalti. Kita saksikan di sini. Safi Sali salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Superstar di negeri asalnya. Pemain yang jika berjalan di kota Kuala Lumpur, Anda akan melihat wajahnya berada di mana-mana di semua billboard iklan di kota tersebut. Safi Sali merupakan pemain yang sudah mencetak 23 gol untuk Pelita Jaya dari 33 pertandingan, sangat subur sekali. Dibandingkan dengan saat membela Selangor dengan 105 pertandingan, 36 gol. Sebuah kesempatan kali ini, Safi Sali. Oh. Pemain yang sudah mencetak 36 caps untuk timnas Malaysia dengan 18 golnya. Ya, kehadiran Safi Sali, Bajewski, Greg Nwokolo adalah salah satu kunci yang membuat Pelita Jaya menjadi tim kedua yang paling produktif di Liga Indonesia musim ini. Namun sayangnya ini tidak didukung oleh lini belakang yang cukup baik. Mereka mencetak 49 gol, kedua terbaik setelah Sriwijaya yang 84 gol. Namun mereka juga kebobolan 42 gol sehingga hanya ada selisih 7. Ini tampaknya sebuah PR. Iya, betul sekali. Bagi pelatih Rahmat Darmawan di musim ini untuk bisa memperbaiki kinerja lini belakang mereka. Ya, perbedaan yang cukup mencolok di mana Persija Jakarta dengan selisih gol 16 untuk memasukkan dan kemasukan, sedangkan Pelita Jaya hanya berbanding atau berselisih 7. Ramdhani Lasalu saat ini masih mencoba menguasai bola. Ramdhani masuk kotak penalti. Ramdhani. Dan Persija Jakarta dalam 5 pertandingan berhasil mencetak 2 kali hasil imbang dan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di mana dari Tur Papua, dari 2 tim yang dihadapi dalam Tur Papua, berhasil mengalahkan Persipura Jayapura di kandangnya dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Rahmat Afandi yang saat ini bermain sebagai pemain cadangan pada pertandingan hari ini. Erik Setiawan saat ini, crossing yang sangat baik. John Takpor, Amar Zuki berhasil mencurinya tadi. BP, Jong Kwangsik di sana. Serangan balik kali ini, Persija Jakarta, Kwangsik kembali. Pedro, hampir saja namun masih berhasil dipotong tadi oleh Zekov. Ramdhani. Hasim Kipu. Amar Zuki. Overlap. Kipu kali ini. Crossing yang kurang baik dari Kipu. Ya, sedangkan Pelita Jaya dari 5 kali pertandingan terakhir, 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, 1 kali hasil imbang maksud kami, dan 2 kali hasil kekalahan. Di mana kekalahan terakhir diderita saat menghadapi Persib Bandung, namun berhasil mengalahkan 2 tim asal Papua, yaitu Persipura Jayapura dan juga Persiwa Wamena dengan skor 3-2 dan skor 2-1. Akan Persani,
Baik sekali. Safi Salih di sana. Tidak ada menjaga Safi Salih. Berhadapan dengan Galih. Safi kembali. Oh. Cukup berbahaya tadi. Galih Sudaryono dan memberikan instruksi kepada Precious. Hampir saja kesalahan dari para pemain belakang Persija Jakarta. Tampak marah kita lihat. Galih meminta teman-teman untuk fokus. Ya terdengar sekali tadi dia meminta Precious untuk mengawasi pergerakan Safi dan bermain lebih disiplin. Kembali sebuah sundulan memanfaatkan sepak pojok dari Joko Sasongko. Engel Bersani. Ya, Rahmat Darmawan. Kita saksikan di sana. Yang masih mempunyai para pemain bertipikal menyerang. Ya 6 menit kita lihat babak kedua Pelita Jaya terlihat memforsir serangan. Mereka sadar bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan ini asal mereka bisa mengonversi peluang-peluang mereka dan serangan-serangan yang disusun dari babak pertama tadi untuk menjadi gol. Pelita Jaya tidak hanya unggul ball possession tadi di babak pertama, tapi kita bisa melihat bahwa mereka juga menguasai jumlah serangan. Safi Salih. Tidak sia-sia manajemen dari Pelita Jaya mendatangkan Safi Salih. Yang juga dibayar dengan gaji tertinggi di Liga Indonesia. Ismet Sofyan. Baik sekali Ismet Sofyan masuk kotak penalti. Ismet. Umpan crossing yang sangat baik. Tidak ada kawan di sana. Robertino Puliara mencari celah. Cukup rapat kita saksikan Amar Zuki, sebuah tendangan yang sangat keras namun masih melambung tinggi. Ya, sebuah serangan dari Persija Jakarta. Ya, cukup baik kita lihat bagaimana pemain-pemain Pelita Jaya menjaga dengan rapat kotak penaltinya. Ada 3 pemain kita lihat di depan penjaga gawang. Dan sama sekali tidak diberi ruang tadi Robertino. Dikawal ketat ada 5 pemain Pelita Jaya yang bertahan secara bersamaan. Juntapur Songkeli. 4 gol sudah dicetak oleh Juntapur. Pemain yang bersinar bersama Persitara Jakarta Utara beberapa musim yang lalu. Pedro Javier. Main asal Paraguay. Oh. Tanggung tadi umpan pada Hasim Kipu, potong saja oleh Engel Bersani. Egy Melgiansyah. Sani. Joko Sasongko. Ya, kali ini Joko Sasongko beroperasi di sisi kanan penyerangan dari Pelita Jaya. Pemain yang punya tendangan keras di kaki kirinya. Ya, terburu-buru tapi kita lihat tadi Joko Sasongko melepasan tembakan dari luar kotak penalti saat timnya sebenarnya masih membangun serangan dan masih punya potensi untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Joko Sasongko baik sekali. Egy Melgiansyah cepat sekali kali ini. Safi Salih pemain yang mencetak hat-trick saat menghadapi Gresik United. Sayang sekali.
Ya, di 3 pertandingan berturut-turut saat menghadapi Pelita Jaya, maksud kami Gresik United, Persela Lamongan dan juga Persipura Jayapura, 4 gol dicetak oleh Safi Sali, disumbangkan untuk Pelita Jaya. BP. Kipu. Terbaca tadi oleh John Takpor. Fabiano. Marzuki. Ya, bukan sebuah pelanggaran. John Takpor saat ini. Ada Bajewski di sana. Baik sekali. Buat tackle yang sangat sempurna kita lihat. Ya, Fabiano memang terkenal dengan hal tersebut. Yang cepat saya lihat Persija melakukan serangan balik ketika mereka mampu menguasai bola. Beberapa pemain memang sering terlambat untuk mensupport serangan, sehingga tadi Robertino harus menahan bola sebentar dan mengembalikannya ke belakang. Ismail Sofyan. Crossing yang sangat baik kali ini. Pedro Javier Velasquez. Ceger. 2-1 untuk Persija Jakarta. Tidak terantisipasi, kita lihat sebuah crossing yang sangat baik tadi. Dan Pedro Javier walaupun dikawal oleh 2 pemain Pelita Jaya namun masih mampu melakukan sundulan yang mematikan. Tidak terlalu keras namun di sudut yang cukup baik menaklukkan kiper Pelita Jaya. Kita lihat umpan dari Ismail Sofyan. 2 pemain yang satu diantaranya diganggu dengan sangat sempurna oleh Bambang Pamungkas yang tampaknya di pertandingan ini memang berfungsi dengan sangat baik menjadi seorang pengganggu sehingga memudahkan kinerja rekan-rekan untuk mencetak gol atau melakukan ancaman gawang lawan. Gol ke-12 dari Pedro Javier dan gol kedua yang disarankan ke gawang Pelita Jaya. 2 pemain yang mencetak gol di putaran pertama kembali di putaran kedua ini berhasil menjumlahkan golnya untuk Persija Jakarta. Fabiano dan juga Pedro Javier. 2-1 keunggulan Persija Jakarta saat ini. Justru di saat ketika pemain-pemain Pelita Jaya terus secara bertubi-tubi mencoba membangun serangan dan menyelesaikannya dengan baik, namun justru Persija yang mampu mencetak gol. Gol kedua berturut-turut dari Pedro Javier di pertandingan ke-21-nya dan selalu menjadi pemain inti dari 19 pertandingan sebelumnya dan hanya 1 kali menjadi pemain cadangan atau sebagai pemain pengganti. Kembali peluang kali ini Ismail Sofyan, crossing yang sangat baik. Ismail terlalu dalam. Octavianus. Jong Wangsik harus digantikan oleh Octavianus. Di menit ke-58 ini. Ya, skor 2-1 sementara untuk keunggulan Persija Jakarta dan tentunya ini merupakan sebuah kesempatan untuk Pelita Jaya apabila ingin membalaskan dendam di putaran pertama. Apalagi kalau Persija Jakarta tidak didukung sepenuhnya oleh Jakmania, Bung Yusuf. Ya, kita bisa lihat bahwa pertandingan yang berlangsung jauh dari kandang yang sebenarnya sebetulnya membuat aura stadion tidak sepenuhnya mendukung Persija Jakarta. Ketika di Stadion Senayan di Gelora Bung Karno setidaknya 30-an ribu atau 40 ribu penonton bisa berdatangan, maka kali ini saya rasa hanya ada sekitar 800 sampai 3.000 orang. Bahkan bisa jadi kurang yang berada di dalam stadion dan tentu saja secara moral ini kurang menguntungkan bagi Persija Jakarta. Sebaliknya Pelita adalah tim yang memang sudah terbiasa untuk bermain, berputar di mana-mana tanpa dukungan yang cukup banyak sehingga ada ataupun tidak ada dukungan, mereka selalu mampu menunjukkan kinerja yang optimal di setiap laga-laganya. Ya, pelanggaran yang sangat keras dari Alexander Bajewski kepada Fabiano. Baik sekali Precious. Ya, walaupun tidak mempunyai kecepatan
yang sangat tinggi, namun Precious begitu berpengalaman untuk menutup gerak dari lawan-lawannya. Dengan penguasaan bola yang sangat baik juga. Kembali Egy, Joko Sasongko. Bola-bola pendek disajikan oleh Pelita Jaya Erik Setiawan saat ini. Joko kembali. Ya, tidak ada kawan. Safi. Octavianus. Ya, masukkan Octavianus tentunya. Warna tersendiri dan juga darah segar. Coba dimasukkan oleh Iwan Setiawan. Dengan keunggulan 2-1 ini. Ramdhani. Pedro. Ismet Sofyan. Berikan pada Bapak Pamungkas di sana. BP dalam kotak penalti. Fabiano dan Pedro merupakan dua pemain yang mencetak 2 gol saat perjumpaan pertama. Dan kembali di perjumpaan kedua menghadapi Pelita Jaya, kedua pemain ini juga mencetak 2 gol keunggulan sementara. Ismet Sofyan, Precious yang dituju. Ismet Sofyan adalah salah satu pemain yang memiliki crossing paling bagus di Persija Jakarta. Pemain yang bertahan paling lama di kubu Macan Kemayoran dan tidak pernah berpindah sejak kedatangan dari Aceh. Angga Bersani kembali. Kartu kuning diberikan. Kartu kuning kedua di pertandingan ini untuk 2 pemain Pelita Jaya. Ismet cukup baik, hampir saja Fabiano tadi. Trio penyerang dari Pelita Jaya sampai saat ini dapat dikatakan yang tersubur, di mana Safi Sali dengan 16 gol, Greg Nokolo dengan 14 gol, dan Alexander Bajewski dengan 10 golnya. Tiga pemain ataupun 3 penyerang yang sudah mencetak 2 digit dalam urusan mencetak gol, sangat produktif sekali. Bajewski, John Takpor kembali, John Takpor. Kita lihat bagaimana pemain Pelita terus berusaha memforsir serangan mereka. Seperti yang tadi Anda katakan, Bung. 3 pemain mereka sudah mencetak 2 digit gol dan ini memang sebuah sinyal bahwa mereka adalah tim yang cukup produktif. Mereka adalah tim, saya ulangi lagi, mereka adalah tim produktif kedua di Liga Indonesia. Yang pertama adalah Sriwijaya FC yang berada di posisi pertama dan mereka berada di posisi 7 dengan 49 gol. Sementara Sriwijaya dengan 54 gol. Namun satu hal yang sangat disayangkan adalah jumlah kebobolan mereka yang juga cukup banyak, yakni 42. Dan sebuah PR tersendiri saya rasa di penghabisan musim ini, di sisa musim ini untuk bisa memperbaiki lini pertahanan ataupun gelandang bertahan dari tim Pelita Jaya. PR bagi Rahmat Darmawan. Iya. Adek Wardana tadi sedikit menyesalkan dengan perjuangan dari rekan-rekannya di depan. Ya, pelanggaran Octavianus terhadap Safi. John Takpor. Baik sekali-kali memotong bola lambung tadi. Dan
diberikan kepada Stanislav Zekov. Bertino Puliara. Hasim Kipu, BP. Baik sekali kerjasama dengan Hasim Kipu di sana. Victor Igbonevo sudah mencetak 2 gol. Namun pada hari ini harus merasakan kembali Pelita Jaya tertinggal sementara. Precious. Ismail Sofyan. Baik sekali Pedro yang dituju. Beradu cepat dengan Victor Igbonevo. Ya, Kadek Wardana keluar dan menangkap bola dengan baik. Pedro Javier. Hanya berselisih 2 gol. Pedro Javier dengan Bambang Pamungkas sebagai ujung tombak dari Persija Jakarta. Erik. Cukup cepat kita perhatikan pemain-pemain Persija mengatur jaraknya dengan lawan. Setiap kali ada pemain Pelita yang menerima bola, bahkan seperti kejadian ini, bahkan sebelum bola datang, sudah ada pemain Persija yang merespon dengan mendekatinya. Sehingga praktis belum pernah, hampir tidak ada maksudnya, pemain-pemain Pelita mampu berdiri bebas dengan bola di kakinya. Pelanggaran dari Fabiano tadi, Joko Sasongko kali ini. Fabiano sudah mendapatkan 7 kartu kuning, harus berhati-hati tentunya. Apabila di pertandingan ini mendapatkan kartu kuning, sangat disayangkan harus absen di pertandingan berikutnya saat menghadapi Persib Bandung. Joko Ramdhani saat ini terus menguasai bola. Ramdhani John Tapor, Safi Salih, John Tapor kembali. Ya, hampir seluruh pemain berada di kotak penalti Persija Jakarta. Kita saksikan lebih cenderung bertahan. Cukup menyulitkan kita lihat bagaimana pemain Pelita seperti berputar-putar dengan bola. Saya rasa di situasi seperti ini dibutuhkan kesabaran bagi pemain-pemain Pelita untuk mampu membongkar pertahanan lawan dengan biasanya dilakukan oleh beberapa tim, dengan kebanyakan tim maksudnya dengan passing-passing pendek cepat dan terus bergerak sehingga membuat lawan juga mencoba membayangi sehingga ada ruang gerak untuk mencetak gol. Dan ini yang dibutuhkan bagi pemain Pelita, itu bermain lebih sabar. Kipu dalam kotak penalti. Oh, sebuah kesempatan Kipu langsung menembak ke arah gawang, manfaatkan kemelut tentunya. Kadek Wardana cukup baik. Ajewski. Nomor punggung 18 Albert Sani masuk nomor punggung 16. Ya, Magnis Alvarinci. Alvarinci.
masuk menggantikan Engel Bersani. Cukup berbahaya serangan-serangan dari Engel Bersani. Ya, menit ke-70, saya rasa pelatih Rahmat Darman sudah menyadari bahwa timnya mengalami deadlock. Dan dalam kondisi seperti ini biasa dilakukan oleh sebagai bagian dari strategi bagi sebuah tim. Ketika tim terus menyerang namun gagal mencetak gol, dibutuhkan pemain baru yang lebih segar. Bukan cuma lebih segar secara fisik, tapi juga secara strategi, mau memasukkan strategi baru sehingga memecah konsentrasi lawan. Dan inilah yang dilakukan tampaknya dengan memasukkan Alvaritsi barusan. Alvaritsi. Ya, kerja keras dari Hasim Kipu. Dengan tenaga baru Magnis Alvaritsi. Di 20 menit sisa dari pertandingan ini. Dalam waktu normal. John Takpor cari kawan. Alvaritsi kembali. Joko Sasongko. Zekov. Ya, terlihat sabar kita lihat main-main Persija menjaga ruangnya. Dan 10 pemain berada untuk bertahan. Kita saksikan hanya Pedro di depan sana dan sebuah kesempatan kepada Safi Sali. Ya, 7 pemain sekarang ada di kotak penalti. Hampir sama ketika Chelsea menahan Barcelona. 7 pemain di kotak penalti dan 3 pemain lainnya 2 meter dari kotak penalti. Egy. Tidak terlihat peran Egy. Kali ini sebuah tendangan dari Egy Melgiansyah. Pertama kalinya Egy Melgiansyah melepaskan tendangan keras menuju gawang. Kita lihat dari tadi betapa sulitnya pemain-pemain Pelita Jaya mampu melakukan eksekusi di dalam kotak penalti. Mereka mencoba melakukan passing-passing pendek untuk bisa membongkar pertahanan. Mereka beberapa kali mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, tapi saya rasa inilah yang terbaik. Mengarah sudut yang berbahaya. John Takpor Songkele. Crossing. Oh, tidak ada kawan di sana. Ya, ada hal elementer karena ketika seorang pemain mengontrol bola, melakukan dribbling, melihat posisi kawan, tadi ada kawan yang berdiri kosong di sebelah kiri, namun John Takpor mengirim bola ke tengah, padahal tidak ada satupun pemain yang berada di sana. Karena saya rasa permainan sepak bola dibutuhkan, selain mampu mendribbling, juga dibutuhkan kemampuan passing yang cukup baik. Bahkan saya rasa passing justru lebih penting kadang-kala. Pada posisi ketiga, keempat, dan kelima, di mana diduduki oleh Persiwa Wamena, Persela Lamongan, dan juga Persija Jakarta, hanya berjarak 1 poin. Di mana Persija Jakarta di posisi kelima mengumpulkan 41 poin. Persela Lamongan di posisi keempat 42 poin dan Persiwa Wamena di posisi ketiga dengan 43 poin. Berarti apabila Persija Jakarta berhasil mengalahkan Pelita Jaya, menjadikan poin Persija Jakarta adalah 44 dan menggeser Persiwa Wamena. Sementara terjadi pergantian pemain. Joko Sasongko ditarik keluar, digantikan oleh Feriansyah Masud. Pemain yang juga biasanya mengisi posisi striker untuk menggantikan Safi Sali. John Takpor. Ya, lagi-lagi penyegaran kita lihat dalam maksud barusan. Dan jika kita melihat list 2 pemain yang masuk ke dalam lapangan maksudnya. 2 pemain ini adalah pemain-pemain muda yang praktis adalah binaan Pelita Jaya, dan saya rasa bahkan ketika masih banyak pemain muda di tim ini sudah terjadi percobaan untuk melakukan regenerasi dilakukan dalam manajemen tim. Regenerasi adalah situasi yang cukup jarang terjadi di banyak tim lain. Ketika banyak tim justru lebih suka mengumpulkan bintang untuk menjadi juara. Halo saja oleh BP. Feriansyah Masud. Ya, bukan sebuah pelanggaran.
Erik Setiawan terlalu deras tadi umpan kepada Ferdiansyah Masud maksudnya. Ya, Erik Setiawan berduel dengan Ismet Sofyan yang biasanya kerap kali menggantikan peran dari Ismet Sofyan saat membela Persija Jakarta. Zekov. Ya, dengan sisa-sisa tenaga kita saksikan ya, Ramdhani Lesaluhu terlihat mengalami cedera dan masih berada di lapangan tergeletak. Berpikir keras saya rasa Iya. Ahmad Darmawan untuk bisa mengantisipasi hasil pertandingan ini. Ya banyak seperti yang tadi kita bahas di depan, banyak anggapan bahwa Rahmat sudah memahami para pemain Persija dan akan melakukan strategi untuk bisa menaklukkan Persija. Tapi saya rasa justru yang terjadi sebaliknya, bahwa para pemain yang memahami apa yang diinginkan oleh sang pelatih, dan itu adalah sebuah modal tersendiri justru bagi Persija. Ferdiansyah Masud. Terburu-buru Ferdiansyah Masud. Sebuah kesempatan. Ya, tampaknya ada instruksi untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kita lihat percobaan-percobaan dilakukan oleh pemain-pemain Pelita relatif lebih banyak ketimbang di babak pertama tadi. Karena mereka menyadari sulit untuk bisa membongkar pertahanan Persija yang semakin rapat di babak kedua ini. Victor Igbonevo. Ya, apabila mendekati akhir pertandingan ini kerap kali Victor membantu serangan. Sebuah pelanggaran. Gol yang dicetak oleh Pedro merupakan gol ke-41 dari Persija Jakarta, dan gol dari John Takpor merupakan gol ke-50 dari Pelita Jaya. Sangat subur, hanya berbeda 4 gol saja dibandingkan pemuncak klasemen sementara Sriwijaya FC. Namun 2 gol yang dicetak oleh Pedro maupun Fabiano juga merupakan kebobolan ke-44 yang telah dirasakan oleh Pelita Jaya. Situasi yang jarang terjadi tadi kita lihat Bawang Pamungkas bertemu dengan Safi Salih. Ya, Pedro kembali, Pedro. Iwan Setiawan cukup baik meramu tim Persija Jakarta, walaupun sempat berencana untuk mengundurkan diri. Namun sampai saat ini cukup baik performa dari anak-anak Macan Kemayoran. Saya rasa Iwan adalah pelatih yang cukup baik. Dia selalu menerapkan strategi yang berbeda tergantung siapa yang dilawan. Yakin akan menang, maka ia akan bermain lebih ofensif. Lalu kemudian kita menghadapi lawan yang dianggap kuat dan agresif seperti Persipura, dia meminta timnya untuk bermain lebih taktis, dan kita masih mendapatkan beberapa hasil-hasil positif yang bisa dituai oleh Persija. Nah, seperti kita ketahui, materi pemain Persija musim ini kalau bagi saya bukan materi terbaik yang pernah mereka miliki, tapi
justru mereka bisa berada di posisi elit sampai sekarang. Masih banyak tim-tim lain yang justru secara materi jauh lebih baik daripada Persija, namun skuad tersebut, kelebihan tersebut tidak terasa dengan optimal. Sampai menit ke-80, anak-anak Pelita Jaya belum berhasil membalaskan kekalahan di putaran pertama saat bermain di Stadion Manahan Solo. Dan kali ini kartu kuning sepertinya akan kembali diberikan oleh wasit Hamsir. Menarik celana dari Ismet Sofyan. Apakah Ferdiansyah Masud? Ya, benar sekali. Kartu kuning untuk Ferdiansyah yang baru saja masuk di menit ke-70 tadi. Terus menekan, kita lihat Pelita Jaya. Ya, bukan sebuah pelanggaran terhadap Ferdiansyah Masud tadi. Ya, inilah dia. Dan kartu kuning pertama juga yang didapat oleh Ferdiansyah Masud di musim ini. Kita lihat Persija tidak lagi berada dalam posisi yang terus menyerang. Tampaknya itu juga bagian dari strategi. Terus ditekan. Dan pertandingan tinggal 8 menit lagi waktu bersih. Sementara kedua tim tampaknya sudah mulai mengendor. Ismet Sofyan. Ramdhani. Amarzuki. Pedro cukup baik. Sebuah kesempatan Ramdhani tadi. Sebuah umpan yang tampaknya tidak terduga tadi dari Pedro pada Ramdhani. Ya, 4 pemain belakang Persija kita lihat di layar kaca ini terus bermain sangat rapat, mengawasi pergerakan lawan. Saya rasa Pelita Jaya musim ini adalah sebuah ujian bagi Rahmat Darmawan untuk membesut sebuah tim yang benar-benar sudah ada modal pemainnya. Dan saya rasa ini adalah ujian apakah Rahmat Darmawan pelatih yang bisa beradaptasi dengan siapapun yang dia tangani. Lagi kita bisa lihat sendiri pemain-pemain Pelita sebetulnya adalah pemain-pemain yang sangat baik. Pedro. Ismet Sofyan. Terlalu jauh tadi. BP. Belum menemukan harinya BP untuk menjebol gawang Pelita Jaya. Yang terakhir kali dicetak saat musim 2009-2010. Oh, umpan Reza Fisali. Ya, pada musim lalu pun juga Persija Jakarta berhasil mengalahkan Pelita Jaya. Dan salah satu golnya dicetak oleh Greg Nokolo yang saat ini justru membela Pelita Jaya. Namun harus absen akibat akumulasi kartu kuning.
Ya 3 musim berturut-turut. Sampai detik ini Pelita Jaya belum berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Di mana pada musim 2009-2010 saat bertanding pada putaran pertama skor adalah 1-1 di mana Bambang Pamungkas mencetak gol. Dan pada putaran kedua 2009-2010 Serge Emalue dan juga Firman Utina mengalahkan Pelita Jaya saat bermain di kandangnya. Dan kartu kuning untuk Galih Sudaryono. Dianggap memperlambat permainan, kita lihat. Galih juga melakukan protes, kita lihat. Situasi yang memang tidak menguntungkan bagi Pelita Jaya jika Galih Sudaryono terus menahan bola seperti ini. Dan saya rasa memang sebetulnya tindakan yang tidak bisa dibenarkan juga. Ya pada eranya Pelita Jaya adalah tim elit di Indonesia, tim yang pernah mencapai semifinal Champions Asia dulu. Kalau tidak salah di tahun 90. Dan juga tim yang bertabur bintang di eranya. Juara Galatama terakhir. Ya. Yang saya ingat dulu pertandingan pertama Liga Indonesia di saat penyatuan Galatama dengan Perserikatan adalah pertemunya juara Galatama terakhir melawan juara Perserikatan terakhir. Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya saat itu. Sebuah pertandingan yang sangat seru saya ingat. Apalagi Persib dihuni oleh bintang-bintang mereka saat itu. Ferdiansyah Masud. Oh, terbaca tadi. Umpan dari Ferdiansyah Masud. Egy. Oh, cukup terbuka kali ini sebuah kesempatan. Bajavski, Safi Salih. Ya, sayang sekali offside Safi Salih. Dan sebuah blok yang sangat baik dari Galih Sudaryono menggagalkan sebuah tendangan keras dari Alexander Bajevski. Wow, sebuah pertandingan yang sangat seru. Ya, sebuah peluang tadi kita lihat. Tembakan dalam posisi yang sangat terbuka dari Bajevski. Kembali kita saksikan di lapangan. Harus ditanduk keluar. Cedera yang diderita oleh Ramdhani Lesaluhu. Ada beberapa hal kita lihat Persija sudah unggul di sampai menit ke 88 dan kemudian melakukan pergantian pemain. Ini adalah trik yang sering dilakukan oleh pelatih seperti Alex Ferguson ataupun banyak tim-tim besar di Eropa. Ini adalah salah satu cara untuk mengulur waktu, kita tahu. Memakan waktu sekitar 15-20 detik pergantian pemain ini. Ya, Leo Saputra masuk menggantikan Bambang Pamungkas. Ya, sepertinya lebih memperkuat pertahanan dengan masukkan Leo Saputra. Ya, karena kemenangan kali ini akan membawa Persija melompati dua tim di atasnya dan berada di posisi ketiga. Penampilan yang sangat gemilang dari Pedro Javier. Terbaca tadi Robertino kali ini. Leo Saputra. Octavianus. Ya, sebuah pelanggaran. Ya, detik-detik akhir menuju akhir pertandingan ini, Rahmat Afandi masuk menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Rahmat Afandi mencetak gol tunggal saat menghadapi Persipura Jayapura di Tanah Papua. Tepatnya di Stadion Mandala yang memberikan kemenangan pertama kali Persija Jakarta atas Persipura Jayapura di Tanah Papua. Erik Setiawan. Salah umpan tadi.
Ya tampak sudah mulai kehilangan konsentrasi kita main Pelita. Ya, tambahan waktu 2 menit kita saksikan Octavianus. Kesempatan kali ini dalam kotak penalti. Ya, wasit menganggap Octavianus melakukan pelanggaran dengan menabrak Stanislav Zekov. Ya, dengan sisa tenaga, 1 menit menuju akhir pertandingan. Pedro Javier. Kali ini apakah Persija Jakarta berhasil untuk merangsek masuk ke 3 besar dan mempertahankan posisi tersebut dan tentunya menjadi lebih baik dibandingkan posisi musim lalu, bertengger di posisi ketiga. Dan posisi tersebut berkat buah tangan dari Rahmat Darmawan yang saat ini menukangi Pelita Jaya. Ya dengan materi yang relatif lebih baik, masih ada Nasuha, masih ada Tony Sucipto. Emil Lamun juga masih ada di sana. Ya, masih ada pemain-pemain yang beberapa tahun belakangan menjadi langganan tim nasional saat itu. Erik Setiawan. Kesempatan kali ini, Safi Salih. John Takpor. Ya, sebuah peluang terakhir. Safi Salih belum berhasil tentunya absen mencetak gol di 1 pertandingan. Dan Pedro Javier sama dengan Fabiano Beltram kembali berhasil menyumbangkan golnya untuk Persija Jakarta saat menghadapi Pelita Jaya. Yang keseimbangan kita lihat, entah karena kecapean atau mungkin lapangan yang licin. Egy. Dan akhirnya Persija Jakarta berhasil naik ke posisi 3 besar setelah mengalahkan Pelita Jaya dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang ini. Pedro Javier menambah keunggulan Persija Jakarta di babak kedua lewat sebuah gol sundulan.